Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thariqil Akhirah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang merupakan petikan dari perkataan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubu thalabil ilmi. Ini adalah kewajiban mencari ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini seperti yang diterangkan adalah ilmu syariat. Qala alaihi salatu wassalam, "Utlubul ilma walau bisin." Tatimatuhu fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Akhrajahul Baihaqiyyu fi Syu'abil Iman 1543 wa Ibnu Abdul Barri fi Jami'i Bayanil Ilmi juz 1 sahifah 7 wa ghairuhuma min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu an qala al-Baihaqiyyu hadza haditsun matnuhu masyhurun wa isnaduhu dhaif. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu syariat meskipun ke negeri Cina. Kesempurnaan hadis tersebut karena mencari ilmu hukumnya sangat wajib, sangat fardu terhadap semua orang Islam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman 1543 dan juga Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilmi juz 1 sahifah 7 dan lainnya dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Imam Baihaqi berkata, ini hadis matanya masyhur, sanadnya dhaif. Jadi ilmu syariat harus kita cari meskipun jauh ke negeri Cina. Kenapa? Karena mencari ilmu hukumnya sangat wajib. Terhadap semua orang Islam berhukum sangat wajib. Faridatun. Taknya itu taklil mubalaghah. Yang maknanya adalah sungguh ataupun sangat wajib. Qala Sayyiduna Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, as-Sinu iklimun ba'idun min ab'adil mawadhi'i qalilun minan nasi may yasilu ilaihi li bu'dihi. Fa idza wajaba 'alal muslimi ay yatlubal 'ilma wa in kana fi hadzal mahallil ba'idi fa kaifa la yajibu 'alaihi idza kana bainal ulama'i wa la yalhaquhu fi talabihi katsiru mu'natin wa la masyaqqatun katsiratun. Sayyiduna Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, Cina merupakan daerah yang jauh, termasuk tempat yang paling jauh. Sedikit orang yang sampai ke sana karena jauh. Maka apabila orang Islam wajib untuk mencari ilmu syariat, meskipun ilmu syariat berada di tempat yang jauh ini, maka bagaimana tidak wajib bagi orang Islam apabila orang Islam tersebut berada di antara para ulama. Dan dia tidak memerlukan biaya yang besar untuk mencarinya dan tidak membutuhkan kesulitan yang luar biasa. Kalau sekarang mudah untuk mencari ilmu syariat, mudah. Tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan masyaqqat ataupun kesulitan yang luar biasa. Karena sekarang sudah banyak para ulama yang mengerti ilmu syariat, yang mengerti ilmu tata cara sholat, yang mengerti tata cara puasa, yang mengerti tata cara zakat, yang mengerti Al-Quran, yang mengerti hadis, yang mengerti alat-alatnya juga sekarang sudah banyak. Dan untuk mencarinya pun kita tidak sulit. Maka tentunya bagaimana tidak wajib kalau ilmu yang dicari itu berada di dekat kita. Tidak usah jauh-jauh pergi ke Cina.
Kalaupun tidak ada di dekat kita, tidak ada para ulama, tidak ada yang mengerti tentang ilmu syariat, kita harus mencarinya. Meskipun jauh sampai ke negeri Cina. Ya, seperti yang saya terangkan di depan, bukan yang dimaksud utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina itu maksudnya mencari ilmu umum. Bukan seperti itu. Ada yang bilang di negara Cina itu tidak ada ilmu agama katanya. Jadi yang dicari itu bukan ilmu agama tapi ilmu umum. Ilmu umum. Itu penafsiran yang salah terhadap hadis. Bahkan apabila itu memang sengaja disampaikan terhadap orang lain, maka itu hukumnya bisa masuk kepada hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama baginda Nabi, maksudnya ada dua kemungkinan itu ya. Yang pertama, bukan hadis, dibilang hadis itu namanya berdusta. Berdusta, menyebarkan hadis maudhu itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Menyebarkan hadis maudhu, hadis palsu. Ataupun hadisnya benar, namun pemahamannya keliru. Penjelasan daripada hadis tersebut salah. Kemudian sengaja disampaikan kepada orang lain dengan pemahamannya sendiri tanpa merujuk kepada pemahaman ataupun penafsiran para ulama, penjelasan para ulama, maka itu juga masuk kepada man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama baginda Nabi, maka siap-siap tempatnya di neraka. Jadi jangan sembarangan mengartikan hadis. Utlubul ilma walau bisin itu maksudnya adalah ilmu syariat, ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Jadi ilmu agama, ilmu syariat meskipun jauh sampai ke negeri Cina itu harus dicari. Seperti itu penjelasannya. Hifdzul Qur'ani fardu kifayatin wa qila sunnatun wa ta'allumul ilmi fardu ainin fa idza ta'arada quddimal ilmu aw ma hadza ma'nahu. Menghafal Quran menjadi tahfidz itu hukumnya fardu kifayah. Artinya tidak diwajibkan secara individual. Jadi apabila sudah ada dalam satu tempat ada yang hafal satu orang, maka yang lain itu tidak berdosa. Beda halnya dengan fardu ain. Kalau fardu ain wajib kepada individu, per individu. Setiap orang wajib melakukannya. Seperti sholat 5 waktu, maka itu wajib bagi setiap orang Islam, wajib melakukan sholat 5 waktu. Beda kalau hafizul Quran itu, hifdzul Quran, menghafal Quran. Kalau menghafal Quran itu hukumnya fardu kifayah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah hukumnya. Jadi menghafal Al-Quran itu hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan sunnah. Waqila sunnatun. Sedangkan mencari ilmu, belajar ilmu syariat itu hukumnya adalah fardu ain. Seperti ilmu tentang tata cara sholat 5 waktu, tata cara puasa, itu hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib mencarinya ataupun belajar terhadap ilmu tersebut, ilmu syariat. Bagaimana kalau bertentangan di antara menghafal Quran dan mencari ilmu syariat? Bertentangan, maka yang dikedepankan adalah ilmu syariat. Kita mencari ilmu syariat dulu, baru kemudian menghafal Quran. Karena menghafal Quran itu fardu kifayah, sedangkan mencari ilmu syariat itu hukumnya fardu ain. Bahkan ada yang mengatakan menghafal Quran itu bukan fardu kifayah tapi sunnah. Ya apalagi kalau
ada orang yang memang belajar ilmu syariat juga menghafal Quran. Artinya tidak bertentangan, bisa diraih kedua-duanya, maka itu lebih baik. Qala Sayyiduna Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa rubbama jatanaba ba'dul juhali ahlal ilmi wa majalisal ulama'i khawfan ay ya'rifa ma yalzamuhu al-amalu bihi yadhunnu anna dhalika udhrun lahu wa hayhata innama dhalika yaziduhu tashdidan wa mutalabatan li'annahu a'rada an ahkamillahi ilman wa amalan fahuwa ashaddu wa ghayatul udhri fi asya' takunu liman rubbiya fil badiyah wa fi bu'din an ahli islam wa man huwa muslimun wa aba'uhu muslimuna anna lahul udhru. Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi berkata, kadang sebagian orang bodoh menjauhi ahli ilmu, menjauhi orang alim, menjauhi para ulama, menjauhi majlis taklim, majlisil ulama, majlisil ulama. Ada sebagian orang bodoh memang seperti itu, tidak mau mendengarkan pengajian, tidak mau pergi ke majelis taklim. Kenapa? Karena takut mengetahui hal-hal yang wajib dikerjakan. Dia menyangka bahwasanya dia itu hal itu merupakan uzur. Jadi kalau sudah tahu maka nanti wajib mengerjakan. Itu uzur. Jadi tidak mengaji ataupun tidak pergi ke tempat majelis ilmi karena takut dikena dikena taklif ataupun perintah untuk mengerjakan ilmu yang didapat dari majelis taklim tersebut. Namun ini jauh. Pandangan seperti ini, sangkaan seperti ini sangat fatal, sangat jauh sekali. Bahkan justru ketika ada seseorang tidak mau mengaji, tidak mau mencari ilmu, justru ini sangat parah, sangat keras ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada perintah langsung utlubul ilma itu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam riwayat yang lain wa muslimatin. Memang mencari ilmu itu hukumnya wajib. Mencari ilmu syariat itu hukumnya wajib. Jadi kalau tidak mencari ilmu, maka ada ancaman-ancaman khusus. Kenapa? Karena dia berpaling dari hukum-hukum Allah. Baik dari segi ilmu ataupun dari segi mengamalkan ilmu, maka itu lebih parah. Jadi seseorang itu mempunyai dua kewajiban sebenarnya. Yang pertama, mencari ilmu. Kemudian setelah dia sudah memperoleh ilmu syariat, maka dia harus mengamalkan. Jadi ada dua kewajiban di situ. Bahkan setelah mengamalkan ilmunya juga harus ikhlas. Tapi ikhlas itu juga kan masuk kepada amal juga kan. Juga masuk kepada mengamalkan ilmu, ikhlas itu. Jadi sebenarnya ada dua kewajiban, ilmu dan amal. Mencari ilmu kemudian mengamalkan ilmu, itu kewajibannya. Jadi kalau seseorang tidak mencari ilmu karena takut tidak diamalkan, berarti dia tidak mengerjakan dua kewajiban. Kan seperti itu. Jadi lebih parah ancamannya. Kalau cuma tidak mengerjakan salah satunya, misalkan mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan, maka ancamannya karena tidak diamalkan. Tapi kalau tidak mempunyai ilmu, tidak mencari ilmu, maka itu ancamannya ada dua. Yang pertama karena tidak memperoleh ilmu, tidak mencari ilmu. Dan yang kedua karena tidak mengamalkan. Jadi udzur untuk tidak mencari ilmu itu hanya terhadap orang yang
berada di pedalaman, yang berada di pedalaman jauh dari orang-orang yang mengerti tentang keislaman, tentang syariat. Kalau orang itu adalah orang Islam, ayahnya Islam, orang tuanya Islam, dia sendiri Islam, bagaimana bisa udzur kalau seperti itu? Jadi udzur untuk mencari ilmu dalam kitab yang lain itu, yang pertama, orang tersebut baru masuk Islam, itu udzur itu. Terus yang kedua, jauh dari ulama, berada di tempat yang jauh daripada ulama, maka itu kebodohannya udzur, dia tidak mencari ilmu, udzur. Kalau dia baru masuk Islam, misalnya dia baru masuk Islam, sedangkan di dekatnya banyak para ulama, banyak orang-orang yang mengerti tentang Islam, maka dia wajib belajar terhadap orang tersebut. Nah, itu tidak udzur juga kalau seperti itu. Jadi kalau di sini udzurnya apabila dia itu berada di tempat yang merupakan pedalaman, jauh dari jangkauan orang Islam, dan jauh dari jangkauan para ulama yang mengerti tentang hukum syariat, maka baru dia itu masuk pada udzur. Mau belajar kepada siapa kalau jauh daripada ulama? Tapi kalau masih dekat dengan para ulama, dia muslim, orang tuanya muslim, anna lahul udhru, bagaimana bisa udhur orang itu? Yaftaridu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana, fa innahu la budda lahu minas salati, fa yaftaridu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhas salati. Hukumnya wajib bagi orang Islam mencari ilmu yang bisa mengetahui sesuatu yang terjadi kepada dirinya di dalam setiap keadaan. Seperti misal dia wajib mengerjakan sholat. Kan orang Islam itu wajib sholat 5 waktu. Maka untuk melakukan sholat itu harus mempunyai ilmu, membutuhkan terhadap ilmu bagaimana cara untuk sholat. Maka wajib hukumnya belajar ilmu, pengetahuan yang bisa menyebabkan orang itu tahu bagaimana cara untuk melakukan sholat. Ya, kalau dalam sholat harus tahu tentang syarat rukunnya, mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan terhadap sholat, itu harus tahu. Maka hukumnya mempelajari ilmu tentang tata cara sholat, hukumnya wajib, karena sholat itu wajib ya, sholat 5 waktu. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini wajib hukumnya. Minal ulumi ma laysa bidiniyin wala syar'iyyin bihukmil asalah ka ulumil lughati wal hisabi wat tibbi fayajuzu an tu'allama hadhil ulumu wa tata'allama li qasdil umurid dunyawiyatil mubahati. Walau qasadal alimu biha wal muta'allimu laha amrad dini wa dhalika fima yasluhu tawassulu bihi ila dini wa yutawassalu bihi ilaihi wa yusta'anu alaihi kana lahu fi dhalika thawabun 'azimun wa ajrun min haitsu inna lil wasaili hukmal maqasidi. Di antara sebagian ilmu, ada ilmu yang
bukan ilmu agama. Laisa bidiniyin wala syar'iyyin bihukmil asalati. Dari segi asalnya, dari segi hukum asal, bukan ilmu agama, bukan ilmu syariat. Seperti ilmu bahasa, belajar bahasa Korea, belajar bahasa Hong Kong, belajar bahasa Indonesia, bahkan belajar bahasa Thailand, belajar bahasa apapun itu, bahkan bahasa Arab. Nanti dulu, masih adzan. Mari kita lanjutkan. Seperti ilmu bahasa dan juga ilmu matematika, ilmu hitung, ilmu kedokteran. Maka karena itu bukan ilmu agama, bukan ilmu syariat, secara hukum asal bukan ilmu agama dan bukan ilmu syariat, maka hukumnya mempelajari ilmu ini tidak wajib, tapi hukumnya boleh. Boleh belajar dan boleh diajarkan kepada orang lain, bahkan untuk tujuan dunia yang diperbolehkan, maka itu hukumnya diperbolehkan. Belajar ilmu kedokteran untuk mengobati orang sakit, atau kemudian nanti bisa memperoleh uang dari dari dia mengobati orang sakit dan lain sebagainya, maka itu hukumnya diperbolehkan. Baik belajar ataupun mengajarkan kepada orang lain, maka hukumnya diperbolehkan. Tidak sampai wajib, karena ini bukan ilmu agama. Laisa bidiniyin wala syar'iyyin, bukan ilmu agama dan bukan ilmu syariat. Namun apabila ada orang yang mengetahui tentang ilmu-ilmu yang tadi, yakni ilmu yang bukan agama ataupun ilmu yang bukan syariat, mengetahui tentang bahasa Korea misalkan, bahasa Thailand, bahasa Malaysia, bahasa Irak, atau bahasa Kuala Lumpur dan lain sebagainya, dan orang tersebut bertujuan urusan agama, baik yang belajar ataupun yang memang mengetahuinya, yang mengajarkan kepada orang lain atau belajar, tujuannya untuk urusan agama. Apa itu urusan agama? Misalnya di dalam sesuatu yang bisa memperbaiki, seperti dengan ilmu tersebut, dengan ilmu yang bukan agama tersebut bisa sampai kepada agama. Contohnya teknologi, misalkan kita bisa membuat HP, bisa membuat sepeda motor ataupun alat-alat yang lain, alat elektronik yang lain, dan tujuan belajar itu untuk tujuan agama. Misal membuat HP untuk tujuan HP-nya itu digunakan untuk syiar, misalkan untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun seperti kedokteran, belajar ilmu kedokteran, mengajarkan kepada orang lain, tujuannya untuk mengobati orang sakit. Ini kan adalah urusan agama kalau seperti ini, ya, membantu orang lain kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain, kan seperti itu. Jadi membantu orang lain, menyembuhkan orang lain, bahkan tidak mengharap komisi, karena memang tujuannya adalah akhirat, tujuannya adalah agama. Maka orang tersebut, yakni orang yang belajar ilmu yang bukan agama, belajar ilmu yang bukan syariat, tapi tujuannya untuk agama, maka itu akan memperoleh pahala yang besar. Sawabun azim wa ajrun. Kenapa? Karena lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu
tergantung apa tujuannya. Kita punya apapun itu, misal punya pisau itu hukumnya mubah saja, punya pisau itu. Tapi kalau tujuan memegang pisau itu untuk membunuh orang, itu hukumnya haram. Karena tujuannya haram, yaitu membunuh. Maka memegangnya juga haram. Memegang pisau untuk membunuh itu juga haram. Tapi kalau pisau itu dibuat untuk hal-hal yang baik, seperti misalkan menyembelih hewan kurban, maka itu hukumnya juga sunnah. Jadi tergantung kepada tujuannya. Lil wasail hukmul maqasid. Sebenarnya lil wasail hukmul maqasid ini sangat luas ya sebenarnya. Bahkan terhadap sesuatu yang mubah sekalipun, seperti makan, tapi tujuannya untuk akhirat, makan untuk kuat untuk melaksanakan ibadah, ataupun makan agar bisa tidak mengharapkan punya orang lain, itu mempunyai pahala yang besar. Begitu juga ilmu syariat. Bukan ilmu syariat, ilmu yang bukan syariat. Al-ulum ma laisa bidini wala syar'in. Maka itu bisa menjadi berpahala apabila bertujuan untuk agama ataupun untuk akhirat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.